Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Budaya Melayu Riau, Teknik Informatika 2025, ingin mewawancarai Bapak Datuk Buduko Rajo, Ketua Lembaga Adat Desa Rambah, Bapak John Kennedy. Ya, pertanyaannya akan dibacakan oleh teman kita, Ralfian. Jadi pertanyaan pertama Bapak tentang sejarah alam Melayu. Yang pertama adalah, selain Islam, adakah pengaruh agama atau kebudayaan lain di wilayah alam Melayu? Sebenarnya kita ketahui bersama bahwasanya alam Melayu ini selain Islam juga ada pengaruh lain, yaitu agama seperti Buddha, Kristen, juga agama-agama nenek moyang kita, sehingga bisa bertoleransi sehingga membentuk hubungan silaturahmi yang baik antara alam Melayu dengan agama-agama yang lain tersebut. Jadi agama Hindu juga ikut serta berpengaruh di alam Melayu ya Pak? Ya, ikut, karena di alam Melayu ini kita kenal dengan adat istiadatnya. Apabila tidak suatu daerah tersebut, peraturan tersebut bisa menyatu dengan masyarakat, nah, maka peraturan dari agama-agama lain juga bisa dipakai untuk silaturahmi atau toleransi antar umat beragama. Kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya juga dari sejarah alam Melayu yang akan dibacakan oleh teman kita Afdal di sini. Menurut Bapak, Ibu, apa peran bahasa Melayu dalam menyatukan masyarakat di kawasan alam Melayu? Peran bahasa Melayu di daerah Melayu sangatlah penting sekali, karena di daerah Melayu tentunya mempunyai bahasa induk. Kadang-kadang nenek moyang kita atau orang tua-tua di kampung ini kurang jelas bahasa-bahasa daerah lain, maka bahasa Melayu inilah untuk menyatukannya. Jadi bahasa Melayu ini digunakan sejak dulu-dulu ya Pak? Iya, termasuk bahasa ibu lah istilahnya kan di daerah kita. Jadi bahasa utama sebelum bahasa Indonesia. Lanjut yang akan dibacakan oleh Muhammad Rizky Fadilah. Untuk pertanyaannya Pak, apa saja peninggalan budaya atau tradisi masyarakat Melayu yang masih dapat ditemukan hingga sekarang? Tradisi atau kebudayaan Melayu yang kita kenal dengan Kondang Brogong kan, yang diiringi oleh pencak silatnya. Ada juga cerita Melayu yang diistilahkan Koba Melayu kan, yang ada dibuat di acara-acara tertentu, sehingga setiap tamu yang datang kadang-kadang disambut dengan pencak silat atau gondang berogong tersebut. Itu budaya Melayu. Pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh Arhami. Baik, untuk pertanyaannya, bagaimana dan mengapa mereka bermigrasi ke Nusantara? Kemana mereka menyebar dan siapa keturunannya? Kita mengetahui bahwasanya Melayu ini berasal dari Sumatera Barat, yaitu daerah Pagaruyung, yang menyebar baik melalui perdagangan, pernikahan atau perkawinan, juga melalui pendidikan, sehingga asal muasal Melayu ini sebenarnya berasal dari Sumatera Barat yang berkembang biak di daerah kita ini, sehingga ikatan tersebut yang boleh dikatakan adat istiadat kan? Sehingga masyarakat Melayu cenderung berpedoman kadang-kadang ke Sumatera Barat, yaitu khususnya di Istana Pagaruyung. Oke, jadi ada pertanyaan tambahan dari saya Pak. Apakah Melayu di Malaysia itu sama dengan Melayu di kita Pak? Ada kesamaan. Memang Melayu ini ada di terbagi beberapa daerah,
terutama Melayu daerah Rokan Hulu ini pada umumnya itu ada kesamaannya dengan Malaysia. Kadang-kadang melalui keagamaan, contohnya Melayu yang ada di Tambosai, kita kenal dengan Tuanku Tambosai, itu berpindah ke Malaysia kan, sehingga hubungan keluarga antara Malaysia dengan Indonesia masih ada hubungan kaitannya antara Melayu ini, Pak. Oke, jadi sekian saja yang ingin kami wawancarai tentang Bapak, tentang adat Melayu dan juga penyebaran adat Melayu. Jadi jika ada pertanyaan tambahan dari teman-teman, ada yang mau menambahkan? Jadi Pak, pertanyaan dari saya Pak, gimana lah perkembangan Melayu ini terutama di Rokan Hulu ini lah, Rambah. Dari Bapak sebagai ketua lembaga adat Rambah kan, bolehlah diceritakan sedikit tentang Melayu di Rambah nih Pak. Ya, yang perlu menceritakan adat Melayu yang ada di Desa Rambah, karena Melayu ini sangat berhubungan dengan adat istiadat. Jadi kita kenal apabila adat istilahnya yaitu peraturan kan, peraturan daerah masyarakat yang diakui dengan kebenarannya. Perkembangannya sebagaimana kita saksikan bersama, setiap ada acara baik itu pernikahan, kemudian untuk memberi nama anak itu sering dilaksanakan dengan acara Melayu, yaitu acara adat istiadatnya. Sebagaimana kita tahu bersama, adat ini mengatur seseorang mulai dia lahir, menikah sampai dia meninggal kan. Jadi diatur oleh adat istiadat, karena adat tersebut sangat berhubungan sekali dengan Melayu kan. Sebagaimana kita ketahui bersama, di Melayu ini ada 7 suku yang kita kenal kan. Semua itu boleh dikatakan berada di alam Melayu ini. Yaitu ada namanya suku Kuti, ada namanya suku Maih Meniliang, ada namanya suku Ampu, yaitu sebanyak 7 itu. Jadi dengan persukuan itu yang dipimpin oleh datuk adatnya masing-masing kan, sehingga terbentuklah alam Melayu ini mempunyai pimpinan-pimpinan yang berasal dari orang kita Melayu. Kita bersyukur bahwasanya Rokan Hulu ini lebih dari 50% yaitu adat Melayu kan. Jadi apabila kita memilih pemimpin di masa-masa yang akan datang, kita pilih orang-orang Melayu kan, sehingga adat istiadat dan kampung Melayu ini terjaga kelestariannya. Ada tambahan lain dari Rami? Tidak? Oke. Jadi kita tutup saja sesi wawancara kali ini dengan bersama Bapak John Kennedy. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.